Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, bunda-bunda solihat aja yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa bersama Taca menggapai ridhonya. Semangat! Allahu Akbar. Yang terhormat Ibu Sufi Andarini selaku Ketua sekaligus founder Taca Muslimah Indonesia. Yang kami hormati seluruh jajaran manajemen Taca serta Ustazat yang kami sayangi karena Allah, bunda-bunda solihat Taca Muslimah Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang penuh berkah ini, Allah izinkan kita semuanya untuk bertemu dalam program kajian Riyadus Solihin bersama Ustadz Ridho. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau pada akhir. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Cean, mohon izin akan membuka kajian pagi ini dengan tilawah, nggih, bunda-bunda semuanya, diawali dengan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 29, batch kedua, untuk mendawamkan program Taca One Day One Seat. Baik, langsung saja kita mulai dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzis tawqada nara. Falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Surah Al-Baqarah ayat 25. وبشر الذين آمنوا وعاملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah lantunan ayat surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 29 berikut dengan sari tilawahnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa cinta Al-Quran dan membersamai Al-Quran setiap waktu.
Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Sean. Kemudian juga ada Bunda Anis, Bunda Kartika, dan juga Bunda Yulis. Yang mana kita semua tadi sudah membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 29. Semoga yang tadi kita bacakan bersama Allah ridho dan dikabulkan segala doa-doa kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda sekalian, senang sekali rasanya pagi ini kita kembali hadir tentunya dalam kajian ringan Kitab Riyadhus Shalihin yang mana nanti akan membersamai kita Ustadz Ridho Abdul Fattah LC. Apa kabar Bunda-bunda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih Bunda Sean tadi sudah dibuka di awal ya mukadimahnya dan saya juga ingin menyapa Bunda-bunda sekalian tentunya pada yang terhormat Bunda Sufi selaku founder Taca Tanah Air Cinta Al-Quran. Sehat Bunda Sufi? Rindu yang tertunda ya Bunda Sofia. Alhamdulillah Dan sehat, juga sehat. tentunya semua teman-teman semua di sini sudah hadir juga ya. Masya Allah nih sudah ada 58 orang nih Bunda Sufi yang sudah hadir bersama kita di kajian Taca pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan semua langkah kita ya untuk menuju kebaikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Apakah Ustadz sudah hadir di sini Bunda Sufi? Ustadz Ada, Ridho? Insya Allah sudah hadir Ustaz Ridho. Sudah hadir. Hadir. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Apa kabar Ustadz Ridho yang Alhamdulillah. kita hormati sama-sama nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Terima kasih banyak ya Ustadz ya atas waktu dan kehadirannya hari ini bersama kita semua. Ya bunda-bunda seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa Riyadhus Shalihin ini, kitab Riyadhus Shalihin merupakan salah satu kitab hadis yang sangat populer dan banyak dipelajari di berbagai kalangan umat Islam, baik di pesantren, majelis taklim, hingga di kalangan akademisi. Kitab ini juga disusun oleh Imam Nawawi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang juga menyusun kitab-kitab terkenal lainnya seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga Al-Minhaj Syarh Syahlih Muhsa. Mungkin nanti Ustadz akan mengoreksi ya jika saya salah. Sedangkan isi dan kitab tujuan ini merupakan kompilasi hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan akhlak mulia, kemudian ibadah, amalan harian, hubungan sosial, larangan-larangan syar'i. Dan Masya Allah Tabarakallahnya, kitab Riyadhus Shalihin ini mempunyai banyak keistimewaan bunda-bunda, diantaranya disusun secara tematik untuk memudahkan pembaca memahami hadis berdasarkan topik tertentu, mengandung nilai-nilai praktis yang ini sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, dilengkapi ayat-ayat Al-Quran sebagai pengantar sebelum menyebut hadis, digunakan secara luas menjadi rujukan utama dalam pengajian, pesantren, kajian keislaman di seluruh dunia. Dan yang terpenting lagi adalah bahasanya sangat sederhana nih bunda-bunda. Mungkin ada yang baru bergabung di kajian Taca pagi hari ini, kitab Riyadhus Shalihin. Ini sangat mudah dipelajari dan tentu saja Ustadz kita yang membersamai nanti juga akan memberikan pencerahan bagi kita semua dan itu sangat mudah dipahami insya Allah dan langsung bisa kita praktekkan sehari-hari. Baik bunda-bunda sekalian, tidak perlu menunggu lama karena Ustadz sudah hadir di sini. Mari kita sama-sama belajar, kosongkan pikiran kita. Yuk kita sama-sama belajar dari Ustadz Ridho Abdul Fattah LC. Silakan Ustadz Ridho, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair bitigha amradatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.
Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Yang saya muliakan Bunda Sufi selaku founder Taca Muslimat, dan juga yang saya muliakan moderator kita Bunda Lisfi, dan juga para ustadzat dan juga semua anggota Taca Muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat sama-sama melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bih. Langsung saja bunda-bunda sekalian, ini mungkin untuk kajian kali ini mohon maaf kalau saya agak batasi sedikit waktunya ya. Mungkin insya Allah jam 6 kita bisa selesaikan karena saya masih harus berangkat lagi, masih ada acara 2 maulid lagi. Baik, alhamdulillah kita sekarang pada pertemuan yang lalu lengkap pembahasannya. Pada saat itu kita membahas tentang babul jihad ya, karena ada request dari bunda-bunda di Taca setelah pembahasan sirah nabawiyah dari Pak Budi. Insya Allah untuk pertemuan ini kita akan kembalikan kembali kepada bab yang sedang kita bahas atau kitab yang sedang kita bahas, yaitu Kitabun Niyat ya, karena ada banyak sekali hadis yang masih dituliskan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat tersebut. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Wa bisana di masyayikhin al-muttasil ilal imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdinil Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga ayah beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, karena kedua-duanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman. Nah, inilah yang kemudian dalam ilmu mustalah disebut sebagai al-hadits al-qudsi. Ya. Jadi hadits qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang diwahyukan kepada baginda Nabi itu maknanya saja. Adapun redaksi dan susunan kalimatnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyusunnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana redaksi dan juga maknanya itu langsung datang dari Allah. Maka ada beberapa perbedaan antara ayat suci Al-Quran dengan hadits qudsi. Satu perbedaannya, ayat Al-Quran itu semuanya bersifat mutawatir. Ya. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah bentuk periwayatan yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang masif. Periwayatnya itu banyak. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Sehingga dengan jumlah perawi yang banyak, mustahil secara adah, mustahil secara kebiasaan untuk kemudian dikatakan ini adalah riwayat yang palsu.
Artinya sejumlah perawi tersebut tidak mungkin bersepakat untuk memalsukan Al-Quran. Ya. Kemudian hadis qudsi itu ada beberapa derajat. Ada hadis qudsi yang sifatnya mutawatir, ada hadis qudsi yang levelnya itu sahih, ada hadis qudsi yang level atau derajat periwayatannya itu hasan, ada hadis qudsi yang level periwayatannya itu bahkan dhaif. Jadi ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Al-Quran dibaca pada saat sholat. Sedangkan hadis qudsi tidak dibaca pada saat sholat. Kemudian perbedaan yang ketiga, ayat Al-Quran itu dengan membacanya ada ibadah tersendiri. Ya, ibadah baca dan ibadah mempelajari. Berbeda dengan hadis qudsi, kalau hadis qudsi hanya sekedar kita baca tanpa niat kita belajar, maka nggak jadi pahala apa-apa. Ya. Jadi kalau mau dapat pahala dari hadis qudsi harus kita sambil niatin belajar. Tapi Al-Quran hanya dengan membacanya saja tanpa niat sekalipun, ya, maka dia mendapatkan pahala. Ya, yang mana setiap huruf itu adalah satu kebaikan. Ini perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat adalah seperti yang tadi di awal kita sampaikan, bahwasanya ayat Al-Quran itu redaksi dan juga maknanya langsung datang dari Allah, sedangkan hadis qudsi ayat redaksinya dari Nabi, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita dapatkan kalimat atau redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala, oh ini berarti tandanya hadis qudsi. Taib. Apa yang di sini ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut? Qala, Allah berfirman. Ya. Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan setiap amalan baik dan setiap amalan buruk. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan katabal hasanat was sayyiat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang punya ham. Nah, ini ntar kita akan jelaskan apa itu makna hamun. Barang siapa yang ada ham terhadap kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan ham tersebut, ham terhadap kebaikan tersebut. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis dari ham tersebut satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika si hamba tersebut melakukan ham dan juga mengerjakan kebaikan tadi, katabahallahu asyra hasanat, maka dari perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai bahkan 700 kali lipat kebaikan. Ila adhafin katsirah, bahkan sampai kepada lipatan ganda, ya, kelipatan ganda yang tidak terbilang, yang banyak. Wa in hamma bisayyi'ah, namun jika seorang hamba memiliki ham terhadap keburukan, falam ya'malha, namun si hamba tersebut tidak mengerjakan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya satu kebaikan. Wa in hamma biha, namun jika si hamba tersebut memiliki ham terhadap kemaksiatan, fa'amilaha, lalu dia mengerjakan dan mengeksekusi kemaksiatan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis satu keburukan. Baik, bunda-bunda sekalian, apa yang bisa kita ambil
faedah dari hadis ini. Pertama, ini hadis yang sangat luar biasa karena di dalamnya menjelaskan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih isinya anugerah Allah itu? Nah, untuk memahami hadis Qudsi ini yang di dalamnya terdapat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, maka kita harus tahu dulu makna hammun. Ya. Ini diambil dari kata-kata hamma yahummu. Pakai hak gede. Ya, hak besar bukan hak. Hamma yahummu. Ma makna hammun? Nah, jadi begini bunda-bunda sekalian. Setiap manusia dia itu akan mengerjakan berangkat dari apa yang terbersit di dalam hatinya. Dia mengucapkan sesuatu bergantung apa yang ada di dalam hatinya. Maka dikatakan wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Seseorang itu ibarat wadah. Kata para pepatah Arab, seseorang itu ibarat wadah. Wadah yang di dalamnya ada air. Andaikan wadah tersebut diisi air bening, maka air tersebut akan memantulkan apa yang ada di dalam wadah. Kalau wadahnya berwarna hijau, maka yang terlihat adalah hijau. Kalau wadahnya bermotif bunga, maka yang akan terlihat adalah bunga. Kalau wadahnya itu kotor, maka yang terlihat adalah kotorannya. Oleh karena itu, setiap perilaku dan perbuatan manusia itu umumnya mencerminkan isi hatinya. Bahkan dalam ucapannya. Ya. Bahkan dalam tutur katanya. Dikatakan oleh pepatah Arab bahwa innal kalama la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya yang disebut kalimat dan ucapan itu apa yang ada di dalam hati. Jadi ucapan itu justru bukan yang keluar dari lisan. Tapi apa yang ada di dalam hati itulah ucapan yang sesungguhnya. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hanya saja lisan ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi bukti apa yang ada di dalam hati. Makanya biasanya kalau orang ngomongnya kasar, cenderung hatinya kasar. Kalau orang ngomongnya lembut, baik, kalau istilah zaman sekarang soft spoken. Anaknya banting piring, ibunya bilang, oh iya nak, nggak apa-apa ya. Sambil dalam hati, aduh mana belum lunas itu piring. Ya, itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Orang terbiasa ngomong jorok, oh berarti isi hatinya cenderung jorok. Orang terbiasa berbicara itu mengandung hikmah, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat, oh berarti isi hatinya itu adalah kebaikan. Taib. Pun perbuatan. Ya. Perbuatan aksi baik yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, kemana kita melangkah, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita ketik dengan jari jemari kita, itu adalah dalil petunjuk isi hati kita. Kalau yang kita ketik di dalam hati ini adalah kalau yang kita ketik dengan jari kita itu adalah kalimat thayyibah, tadzkir, peringatan terhadap kebaikan, maka ini menunjukkan isi hati tersebut adalah kebaikan. Kalau yang di-share di status WA-nya adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang betul-betul adalah fakta, kemudian yang dia share ada manfaatnya, karena ada yang di-share itu fakta tapi nggak bermanfaat, atau bahkan menjadi fitnah. Nah, ini adalah menjadi petunjuk bagi apa yang ada di dalam hati. Artinya, bunda-bunda sekalian, seseorang itu akan beraksi dan bereaksi mengikuti apa isi hati.
Nah, maka dari itu para ulama kemudian menjelaskan bahwa apa yang ada dalam hati manusia dari sebuah keinginan dan perencanaan untuk melakukan sesuatu, baik itu adalah ketaatan atau kemaksiatan, maka itu ada 5 jenis isi hati. Ya, dan ini bunda-bunda harus menghafalnya. Baik. Yang pertama ada namanya hajis. Pakai H gede, ya. Apa itu hajis? Nah, hajis ini adalah sesuatu yang terbersit sedikit di dalam hati kita, ya. Terbersit sedikit di dalam hati kita. Misal ada orang terbersit di dalam hatinya begitu ngelihat flyer pengajian yang di-share mungkin di status bunda-bunda, terus diisi kontak tersebut ada yang ngelihat, atau bunda ngelihat status orang terhadap kebaikan, ajakan ngaji, ya, ajakan tadarus, lalu terbersit di hati bunda, oh masya Allah ya, enak tuh bisa hadir, bisa ikut. Nah ini namanya hajis. Oke. Yang kedua ada namanya khotir. Apa itu khotir? Nah, khotir ini adalah kalau di dalam hati sudah mulai tambah frekuensi bisikannya. Dari yang tadinya dia hanya terbersit, oh enak kali itu kalau bisa hadir. Nah, mulai ada tambahan lagi. Oh enak ya kalau bisa hadir, kira-kira saya pas sempet nggak nih ya waktunya ya. Kira-kira untuk bisa hadir ke pengajian itu apa ya yang dibutuhkan. Terus lihat di kalender, oh besok pas kajian di tanggal tersebut saya lagi ada barengan kegiatan lain nggak ya. Nah ini namanya khotir. Baik. Yang selanjutnya ada namanya hadithun nafas. Ini naik lagi ke level yang ketiga. Apa itu hadithun nafas? Hadithun nafas ini adalah ma yaqa'u fiha minat taraddud hal yaf'al amla. Kalau tadi di hajis itu baru ada sedikit bisikan, ngelihat status orang lalu kemudian ada terbersit di hatinya pengen ikut, kemudian ada namanya khotir, dia mulai mempertimbangkan ya apakah waktunya cocok atau tidak. Kalau hadithun nafas, ini tambah lagi levelnya. Sudah mulai kepada dia itu ingin memilih, apakah saya akan mengerjakan ataukah saya tidak mengerjakan. Begitu dia lihat kalender, wah kosong nih. Nah, tapi mikir lagi. Tapi aduh, ntar pengajiannya asik gak ya? Kira-kira materinya tentang apa ya? Dan kira-kira waktunya pas apa enggak nih? Saya kerjain gak ya? Nah, ini namanya hadithun nafas. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Hajis paling bawah, khotir level kedua, hadithun nafas level ketiga. Yang keempat ada namanya azm, ada yang namanya ham. Yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Apa itu ham? Ham itu adalah qasdu tarjihil fi'il. Ham itu adalah masuk kepada perencanaan. Ya, masuk kepada perencanaan. Oke, saya lihat di flyer bahwa pengajiannya dimulai dari jam 4:30 atau dimulai dari jam 5 ya. Ini link Zoom-nya atau ini link streamingnya. Nah, mulai dah tuh disiapin tuh kalau sudah yang namanya ham. Oh berarti persiapannya adalah karena ini pengajiannya online, maka saya minta saya persiapkan dari malam. Handphone saya cas, yang pakai handphone, tablet saya cas, yang pakai tablet. Langsung bilang sama anak-anak di rumah, ntar jangan ganggu bunda ya, bunda jam 5 pengen ngaji ya. Kalian kalau masuk kamar pelan-pelan suaranya dan lain-lain sebagainya. Ini namanya ham. Sedangkan yang level kelima ada namanya al-azm. Azm itu sudah sampai kepada tekad yang bulat ya, untuk kemudian melakukan
apa yang sudah dia rencanakan. Nah, bunda-bunda sekalian, dari 5 derajat ini, maka yang di dalam hadis qudsi tadi yang disebutkan dengan kalimat ham, inilah yang kemudian menjadi manat atau titik reaksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya. Ya, yang disebut dalam hadis tadi. Maka kita kembali kepada redaksi hadisnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, man hamma bihasanah falam ya. Ada orang punya ham. Berarti tadi apa tuh ham? Dia sudah qasdu tarjihil fi'il. Dia sudah memprioritaskan bahwa ini yang akan saya kerjakan. Dia punya ham untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini misalkan sebagai contoh sederhananya adalah ikut ngaji online di Taca. Maka ham tersebut sudah dia buktikan dengan ngecas handphone, siapin kuota, atau yang mungkin sedang sambil dalam perjalanan dan lain-lain sebagainya, yang mungkin akan ada kebisingan, dia cas juga headsetnya dan lain-lain sebagainya. Falam yakmalha, tiba-tiba dia nggak ngerjain tuh ham tersebut. Rencana udah oke, baterai sudah full, ya, paket internet juga oke, terus kemudian handsfree juga sudah siap. Tiba-tiba ada halangan, dia nggak ngerjain, entah karena mungkin di perjalanan ketiduran, atau mungkin habis sholat subuh lagi sambil nungguin ngelenggut karena semalam habis ada kegiatan yang luar biasa padat, tiba-tiba ngelenggut pules, atau misalkan ya ada musibah wal'iyadzubillah, atau misalkan ada sesuatu yang lebih urgent dan lebih penting, tiba-tiba tidak terlaksana apa yang sudah dia hamkan tersebut. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, katabahallahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya satu kebaikan. Ini yang kemarin kita rencanakan untuk temu rindu, temu kangen, ya kan, di Mambruk, di Anyer. Udah rapat Bunda Sufi dengan kru dan lain-lain sebagainya. Pak Budi juga sudah mempersiapkan, bunda-bunda yang lain juga sudah setuju tanggalnya, ya, flyer sudah dikeluarkan. Itu sudah mendapatkan pahala. Walaupun nggak tereksekusi, ya, walaupun pada akhirnya kita cancel, walaupun pada akhirnya kita reschedule karena satu dan lain hal. Nah, ini kebaikan yang sudah dihamkan tersebut, itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum dieksekusi atau bahkan nggak jadi dieksekusi. Subhanallah, luar biasa kan? Anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Wa in hamma biha. Nah, kalau kemudian orang tersebut, ya, punya rencana, sudah masuk kategori ham, kemudian fa'amilah, benar-benar dieksekusi, maka apa yang terjadi? Katabahallahu asyra hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin, bahkan ada potensi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Cukup sampai di situ? Belum. Kata Allah dalam hadis qudsi tadi, ila ad'afin katsirah. Tahu ad'af katsirah? Unlimited. Lipatan ganda, ya. Lipatan kebaikan, penggandaan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Kita nggak tahu dilipat gandakan sampai berapa. Nah, Bunda ngelihat kiriman di grup Taca, ada kajian, insya Allah hadir. Terus pada saat itu lihat jadwal, kebetulan nih kosong. Ya, walaupun sebetulnya yang namanya kajian, yang namanya ngaji ya harus punya waktu. Kita harus ngosongin waktu, ya. Jangan sampai
Kita nggak mengosongkan satu waktu pun dalam kehidupan ini, dalam seminggu atau bahkan dalam sehari untuk ngaji. Terus kemudian dia siapin semuanya, sejadahnya, ambil air wudhunya, penanya, bukunya, kemudian juga gadgetnya, kemudian juga baterainya, dan bahkan siap-siap rolannya, takut-takut baterainya ngedrop sehingga langsung bisa dia cas. Maka bunda-bunda yang hadir pada pagi hari ini, yang menyaksikan via Zoom, ya, itu mendapatkan 10 kebaikan dari apa yang sudah bunda rencanakan dari semalam kah, atau dari kemarin sore kah, atau dari sejak bunda terbersit di dalam hatinya untuk ikut dan hadir kajian ini. 10 kebaikan, 10 kebaikan. Ya. Udah cukup sampai di situ? Oh, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang mendapatkan lipatan kebaikan tersebut sampai batas maksimal atau bahkan sampai nggak ada batasnya. Ila adhafin katsiroh, kalimat katsiroh, lipatan ganda yang begitu banyak, banyaknya seberapa wallahu alam. Allah yang tahu. Ya, ada yang mungkin dapat 1000 kali lipat, ada yang 1.000.000 kali lipat, ada yang 100 juta kali lipat, ada yang 1 miliar kali lipat. Bihusnin niyah, dengan tentunya juga kebaikan niat tersebut. Nah, inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luar biasa yang diberikan kepada mereka yang terbersit di dalam hatinya niat kebaikan lalu dieksekusi. Ya. Dan bahkan yang punya niat kebaikan tadi namun tidak sempat untuk dieksekusi, dia sudah mendapatkan 1 pahala kebaikan. Nah, ini kan untuk hambil hasanah. Bagaimana dengan alhambis sayyi'ah? Terhadap kemaksiatan, terhadap keburukan. Misal, ya, kita ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Lalu terbersit di dalam benak kita, di dalam hati kita. Lagi nggak punya duit kan? Iya ya, nggak punya duit nih. Tiba-tiba masuk di handphone, ya, SMS pinjaman online, aplikasi pinjol, serahkan KTP Anda, limit Anda sampai 15 juta. Aduh, mana lagi nggak punya duit nih, apply nggak ya? Nah, mulain tuh, ada tarodud di situ, ya, apply nggak, ya. Berarti ini sudah masuk ke dalam kategori hadithun nafas, ya. Dari tadi hajis, kemudian khotir, kemudian dari tadi hajis bisikan, kemudian begitu lihat ada kemungkinan di aplikasi, ya, bahwa dia punya limit untuk pinjaman online yang di dalamnya terdapat riba. Mulai dah tuh ada khotir di situ, apalagi lihat anak, waduh, si anak belum bayaran sekolah, ya. Terus begitu masuk ke ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara meteran listrik, waduh, listrik tokennya mau habis. Nah, terus begitu mau berangkat beli sayuran, dia nyalain kontak motor, waduh, bensin udah di Begitu dia buka dompet, waduh, dompetnya kosong. Aduh, masuk dah tuh kepada hadithun nafas. Pinjam online, enggak. Pinjam online, enggak. Pinjam online, enggak. Taib, masuk kepada ham. Ya. Aduh, minjem online deh. Udah buntu nih. Enggak ada tempat lagi nih. Ambil KTP. Ya. Siap-siap difoto. Ini namanya ham. Masuk azam gimana? Masuk azam, dia foto, cekrek. Ya. Kemudian foto KTP udah siap, foto diri udah siap, tapi belum ngaplikasi. Ini baru sampai azam saja. Kalau sampai kemudian dia kirim aplikasinya, apply-nya, kemudian dia kirim fotonya, nah ini baru namanya sudah mengerjakan dari hambil maksiyah tersebut. Nah, perbedaannya bunda-bunda sekalian, kalau dalam kebaikan kita punya ham, punya rencana,
yang sudah kita persiapkan namun belum matang sampai kepada derajat azm, ya, itu dengan hanya sekedar kita punya ham dalam kebaikan, walaupun gak dikerjain, Allah tulis satu kebaikan. Tapi ham terhadap maksiat, ya, walaupun kita sudah punya ham terhadap maksiat, namun ketika kita tidak mengerjakannya, gak jadi kita eksekusi. Bunda udah foto, terus ingat, oh iya, Pak Ustadz atau Pak Ibu Ustadzah pernah bilang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ diharuskan membayar lebih dari nilai yang dipinjam, maka di situ ada riba qard namanya. Aduh, saya takut deh. Nah, nggak jadilah saya tinggalin ini keinginan untuk pinjaman online. Ya Allah, saya niat ninggalin pinjaman online ini. Nggak jadi dia kerjain tuh. Maka apa yang dia dapat? Ditulis baginya satu kebaikan. Ya. Bahkan ham saja dia dapat satu kebaikan jika dia tidak mengerjakannya dengan niat dia tidak mengerjakan. Kemudian andai kata dia kerjakan kemaksiatan tersebut yang sudah masuk ke dalam ham atau rencana kecil dia, maka dia akan ditulis satu keburukan saja. Inilah yang kita maksud dengan kasih sayang Allah. Di mana setiap kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan apabila tereksekusi, dan bahkan jika tidak tereksekusi sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis baginya satu kebaikan. Lain halnya dengan keburukan. Satu keburukan yang dia rencanakan meskipun belum rencana matang, tidak langsung ditulis oleh Allah satu keburukan. Ya. Dan jika dia tidak mengerjakan sesuatu yang dia rencanakan, kemaksiatan yang dia rencanakan tersebut, Allah kemudian menuliskan baginya satu kebaikan. Nah, di sini ada catatan, bunda-bunda sekalian, dan ini lebih memunculkan atau lebih membuktikan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah. Bunda punya ham terhadap kebaikan. Terus nggak jadi. Itu kan dapat satu kebaikan. Oke? Nah, untuk ham terhadap sayyi'ah yang tidak tereksekusi, kalau pengen dapat pahala, maka harus niyatut tark. Niat meninggalkan. Bunda punya ham, misalkan pinjaman online, ya, pinjaman online. Terus pengen dapat pahala dengan meninggalkan atau menggagalkan keinginan untuk minjam online tersebut. Pengen dapat satu kebaikan, maka harus niyatut tarak. Ya Allah, saya niat meninggalkan pinjaman online yang tadinya sudah saya rencanakan. Atau niat apapun atau bagaimanapun itu redaksi niatnya, dalam hati yang penting diniatin untuk meninggalkan keburukan tersebut. Baru dapat satu kebaikan. Tapi kalau ham dia tidak terwujud pelaksanaannya, namun tidak ada niyatut tark, maka dia nggak dapat satu kebaikan. Kata para ulama gitu. Contoh, dia udah nyiapin KTP, udah siapin foto diri dia. Subhanallah, begitu pengen di-apply, HP-nya ketabrak kucing, jatuh dan rusak. Kan nggak jadi tuh untuk bisa melanjutkan aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, yang begini, kalau dia nggak niatin untuk meninggalkan pinjol itu, maka dia nggak dapat satu kebaikan. Ya, beda halnya dengan niat kebaikan atau ham kebaikan. Mau diniatin ngerjain, nggak diniatin ngerjain, tetap langsung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat luar biasa kepada hamba-hambanya. Bahkan setiap kebaikan yang baru direncanakan, meskipun rencana itu belum matang, lalu tidak jadi tereksekusi, diniatin atau tidak diniatin, otomatis dapat satu kebaikan. Tapi niat keburukan, rencana kecil keburukan, ya, dia akan mendapatkan pahala apabila dia tinggalkan. Dan kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan terhadap keburukan tersebut, ya dia hanya mendapat satu dosa. Tapi maksud kalimat kita di sini hanya mendapatkan satu dosa,
Jangan kemudian langsung dilihat hanyanya. Allah hanya satu dosa, ya. Ntar juga kehapus sama 700 pahala. Jangan dilihat hanyanya. Hanya itu kecil mungkin, tapi bisa jadi dalam hanya itu kita mengakhiri hidup. Naudzubillah, ya. Bisa jadi dengan kalimat hanya itu, di situ kemudian Allah ambil nyawa kita. Tanggung nih maksiat, kelarin dulu. Hanya satu dosa ini, tiba-tiba lagi maksiat, tek, mati. Naudzubillah min dzalik. Wah, kada, ya, bunda-bunda sekalian, inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bahkan dalam beberapa amalan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kelipatan ganda yang bahkan enggak terkira. Seperti misalkan pahala orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bilang dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya ditunaikan bagi orang-orang yang bersabar. Apa yang ditunaikan bagi mereka? Ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa limit. Tanpa limit. Ya. Hanya orang sabar itu luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena yang namanya sabar, wajar dia dikasih pahala tanpa batasan. Karena yang namanya sabar memang gak ada batasnya. Kalau orang bilang, saya sabar ada batasnya loh. Berarti begitu dia nyampe batas itu, yaitu dia udah gak sabar berarti. Berarti dia gak punya kesabaran. Ya. Jadi yang namanya orang sabar itu yang gak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya berarti masih belum sabar. Ya. Wal Imam Syadzili bilang, sabar ada 3. 1, sabar ala fi'lit ta'ah, sabar dalam melakukan kebaikan. Ini bunda-bunda, ya, mesti ada kesabaran untuk melaksanakan perintah Allah. Jam 3:30 bangun, ya, terus sholat subuh, terus ngaji Quran, terus bahkan adanya di depan laptop, ya, bahkan mungkin ada yang sebagian sambil ngerjain urusan rumah tangga, ya, ada yang sambil nyiapin sarapan buat anaknya, ada yang mungkin sambil nyapu, ada yang mungkin sambil nyuci, ya. Kemudian karena memang ada hal yang genting yang harus dikerjakan saat ini, sabar-sabar deh ngerjain ketaatan. Yang kedua, as-sabru ala tarkil maksiyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena kita tahu yang namanya taat ibadah itu berat, ya. Sedangkan ngerjain maksiat itu nikmat. Tapi bagaimana kita sabar dalam meninggalkan kenikmatan tersebut? Nah, ya, orang ngelihat nikmat di dunia malam, bisa dugem, bisa mabok, bisa macam-macam. Kelihatannya nikmat. Ada godaan, ayo dugem, ayo mabok. Nggak mau. Diceng-cengin, ya, dikatain, dibully, norak kamu, nggak gaul kamu. Sabar. Sabar ninggalin maksiat. Yang terakhir, sabar menghadapi musibah, ya. Kemudian dalam ayat yang lain atau dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala bilang, ya, bahwa puasa, ya, contoh pahala yang lipat gandanya itu nggak ada yang diprediksi dalam hadis. Artinya cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, ya. Kalau amalan-amalan yang lain kan kayak misalkan pahala sholat berjamaah yang kita udah pelajari 27 derajat, ya kan. Nah, puasa itu kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu buat aku dan aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Aku sendiri yang akan langsung memberikannya. Berapa? Wallahu a'lam. Nah, inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa kepada hamba-hambanya, ya, kepada makhluknya, kepada mereka yang mau betul-betul mengerjakan kebaikan, bahkan baru niat aja udah masuk ke dalam rekening pahala kita. Apa susahnya kemudian berarti kan melakukan kebaikan, toh baru niat saja udah dapat 1 kebaikan, apalagi mengerjakan tambah, ya, 10 kebaikan, dan berpotensi berlipat ganda sampai 700 kebaikan, dan berpotensi sambil tanpa ada
batasan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah hadis qudsi tentang derajat apa yang ada di dalam hati manusia, yaitu ada 5 tadi ya. Yang pertama hajis, yang kedua khotir, yang ketiga hadisun nafas, yang keempat ham, dan yang terakhir adalah azam. Sebetulnya ada satu lagi yang keenam. Ini yang masuk ke dalam pembahasan yang sebelumnya, yaitu niat. Tapi niat ini yang berbarengan dengan perbuatan. Kalau belum berbarengan dengan perbuatan, itu tergantung pada levelnya tadi yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bunda-bunda, jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk hari ini 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, 2 pertanyaan dulu. Soalnya juga baru nyampe rumah banget ini. Habis dakwah ke pelosok Bekasi. Baru pulang pas Masya adzan Allah. subuh tadi. Masya Allah, tabarakallah Ustadz, sehat terus ya, agar Amin, bisa amin. Mohon terus doanya semuanya. istiqomah untuk banyak umatnya Ustadz. Silakan bunda-bunda diberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya 2 orang di awal ini, karena Ustadz juga waktunya sangat terbatas ya Ustadz ya. Silakan bunda-bunda sekalian yang ingin bertanya boleh raise hand atau di unmute suaranya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz ya. Atau kalau malu-malu boleh via chat, nanti saya bacakan. Baik, silakan Bunda Frey di unmute suaranya. Ya, makasih Bunda Liswi. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, izin bertanya. Tapi ini kurang paham ya. Maksudnya masih ini materi atau enggak tapi. Jadi kemarin tuh kan kita sempat ketika berbincang bersama teman-teman itu ada teman itu yang curhat begini Ustadz. Jadi misal ketika ada teman yang mungkin lagi melakukan atau lagi kondisi yang kurang kurang baik gitu Ustadz. Nah, jadi kan kita atau sesama teman ini kan saling menasehati kan gitu ya. Nah, terus teman saya itu terus bilang gini, aku itu kalau kalau misal ada teman curhat dan dia memberi nasihat, jangan begitu, jangan begini, begitu. Nah, ala kulihal beberapa waktu kemudian itu teman saya sendiri itu yang mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan tersebut, Ustadz. Jadi terus teman saya tuh bilang, jadi aku tuh kalau misalnya ada teman yang kurang pas gitu untuk tindak tanduknya, beliau itu jadi khawatir gitu loh Ustadz untuk memberikan nasihat karena ada kekhawatiran nanti vibrasi yang kurang baik itu akan menular ke beliau gitu. Ngoten Ustadz nyun ini pandangnya Ustadz matur nuwun sangat. Oke. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Begini ya. Saling menasehati itu sudah menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Namun dalam menasehati itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya namanya uslub ya, tata cara. Yang mana tata cara ini erat kaitannya juga dengan kondisi yang sedang dialami oleh seseorang. Misal gini, ada orang kita katakan misalkan dia mencuri di rumah kita, katakanlah 1 ekor ayam, ya. Maka seorang penasehat yang baik itu dia bisa mendeteksi terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia ini mencuri. Karena dari situ dia bisa menggunakan uslub yang paling tepat dalam menasehati. Itu yang pertama. Yang kedua, cara terbaik dalam menasehati adalah dengan melakukan terlebih dahulu apa yang ingin kita nasihatkan. Karena ya, ini subhanallah luar biasa.
ketika kita menasehati orang lain terhadap satu perbuatan yang kita sendiri benar-benar telah mengamalkan apa yang ingin kita nasihati tersebut, itu bahkan biasanya melebihi, efeknya itu lebih bermanfaat dan umumnya tidak memberikan dampak negatif meskipun suasana orang tersebut katakan sedang kurang baik. Kenapa? Karena ada nur dan yakin yang ada di dalam hatinya dalam menyampaikan nasihat tersebut dikarenakan dia sudah terlebih dahulu mengamalkannya dan melaksanakannya. Baik. Kalau misalkan saya belum pada derajat tersebut, ya, namun saya khawatir nasihat yang saya sampaikan ini memiliki dampak yang justru nggak baik kepada dia. Ada nggak solusinya? Ada. Apa itu? Nasihat dengan doa, ya. Misalkan orang secara psikis nih agak susah memang dinasehatin, ya. Bahkan kalau kita nasehatin dia cenderung gampang marah dan lain-lain sebagainya. Kalau memang kita benar-benar sebagai muslim, sebagai sahabatnya sayang sama dia, jangan dilupakan dia dalam setiap doa kita. Bahkan justru ini adalah elemen yang paling penting yang gak bisa ditinggalkan. Banyak orang, mohon maaf, zaman sekarang itu, bahkan para pendakwah, mereka hanya menyibukkan lisannya dengan dakwah, namun lupa menyibukkan lisannya untuk mendoakan orang yang dia dakwahin. Ya, karena sebetulnya lebih tajam doa daripada nasihat. Ya, Nabi Musa alaihi wa ala nabi nafdhalus salati wassalam itu secara peran dalam dakwah justru kalah viral bahasa kata dari Nabi Harun. Ya, selain karena memang Nabi Musa ini secara bicaranya kurang jelas, juga memang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menyampaikan melalui lisan itu adalah Nabi Harun. Tapi Nabi Musa itu selalu menjadi support system terbaik bagi Nabi Harun dengan cara beliau bagian mendoakannya. Nah, kita kalau pengen menasehati orang namun kemudian cara kita nasehatin belum bisa seperti yang tadi kita sebutkan, ya, atau ketika kita nasehatin dia malah justru roddul fi'ilnya atau reaksinya malah justru lebih buruk dan lain-lain sebagainya, itu jangan kemudian kita anggap nih orang gue kalau bahasa orang Betawi bilang nih orang udah gue nasehatin masih pala batu juga, keras kepala juga, bader bener, syukur lu gue nasehatin, gue kan tandanya peduli sama dia. Itu jangan begitu, ya. Kita udah nasehatin dia tapi dia masih begitu, maka nasehatin dia dalam sujud kita, nasehatin dia dalam qiyamul lail kita, nasehatin dia dalam doa kita, nasehatin dia dalam Fatihah kita, ya. Seperti misalkan nasehatin anak yang Masya Allah, Allah uji dengan anak yang mungkin bandel dan lain-lain sebagainya, dinasehatin malah makin liar, ya, nasehatin dalam sujud, nasehatin dalam Fatihah, nasehatin dalam tahajud. Hakadha, wallahu a'lam. Baik, Ustadz, terima kasih. Bunda Fred sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, satu lagi kepada bunda-bunda yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya, Bunda? Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya sama Ustadz ya, Ustadz. Jadi beberapa waktu lalu itu saya bersama salah satu komunitas saya itu sedang mengumpulkan dana gitu ya untuk pembangunan salah satu pesantren. Namun belum kita serahkan, ternyata si pengurusnya ini udah ada kata-kata, wah, komunitas ini pelit banget sih, masa enggak ngasih katanya gitu. Nah, itu terdengar oleh saya. Jadilah yang mendengar bukan hanya saya, tetapi juga ada komunitas saya juga gitu kan. Okay. Wah, ini gimana nih, mau dikasih apa enggak? Akhirnya kita dialihkan, diberikan kepada pembangunan pesantren yang satunya gitu, Ustaz. Nah, itu gimana? Sebenarnya kita udah niatin gitu kan untuk si ini gitu. Oke. Ahsan, barakallahu fiik. Taib. Selama itu baru sampai kepada perencanaan, rencananya saya ingin alihkan ke sana, kan belum niat, nggak jadi masalah. Toh belum keluar sigoh. Misalkan lain halnya kalau misalkan udah sigohnya wakaf, misalkan, ya, saya wakafkan bangunan ini untuk pesantren ini, untuk santri ini dan lain-lain sebagainya. Nah, itu udah nggak bisa kita batalin karena dengan kita mengucapkan saya wakafkan itu secara
otomatis sudah qat'ur raqabah, sudah memutus kepemilikan dari milik kita menjadi milik Allah. Tapi kalau baru kemudian kita kumpulkan dana dan lain-lain sebagainya, oke bunda-bunda sekalian, ini dana sudah terkumpul, insya Allah kita akan salurkan kepada pesantren fulani. Ini kan baru masuk ke dalam kategori azm, rencana ya, cuman belum dieksekusi. Tiba-tiba ada satu dan lain hal, ada trouble dan lain-lain sebagainya, entah mungkin karena ungkapan pengurus yang seperti itu, atau kita lihat dari attitude pengurusnya tidak baik, atau ternyata kita dapat informasi bahwa pesantren ini cenderung ada permasalahan secara pengelolaan dan lain-lain sebagainya. Oh yaudah, daripada amanah umat ini malah justru nanti tersalurkan kepada yang nggak tepat, lebih baik kita salurkan kepada yang lebih tepat. Itu secara hukum fikih nggak jadi masalah ya, karena itu belum masuk kepada kepada niat yang berbarengan dengan perbuatan. Dalam contoh tadi kita katakan contoh wakaf, tapi ini baru hanya sekedar perencanaan ya, jadi boleh dialihkan, nggak jadi masalah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin Bunda lain masih ada yang ingin bertanya atau waktunya sudah cukup nih Ustadz untuk pertanyaan? Saya kira udah cukup ya, karena Oke, baik. masih ada acara maulid lagi. Baik, Masih ada tempat. Ustadz mohon izin sebelum Ustadz Oke. undur diri, kita foto bersama terlebih dahulu, Ustadz. Bismillah. Baik, silakan bunda-bunda yang belum buka kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita hari ini dalam kajian Taca Riyadhus Shalihin. Sehat selalu buat Barakallahu Ustadz. Semoga fikum. kita Amin. segera berjumpa kembali Ustadz ya di Mambruk Anyar Insya yang Allah. tertunda. Semoga Allah Bismillah. mudahkan langkah kita untuk kita bisa rihlah sama-sama ya Ustadz ya, belajar Amin, sama-sama. amin. Labbaik. Bunda Lesti, sekalian di ini kan diumumkan Ustadz, insya Allah nanti gathering yang kemarin yang reschedule, insya Allah udah ada tanggalnya Ustadz, tanggal 23 Oktober. Ustadz, mudah-mudahan bisa ya Ustadz. 23 Oktober. Hari Kamis iya, Ustadz. Hari Kamis tanggal 23 Oktober Ustadz. Semoga Ustadz bisa ya. Oke, insya Allah. Nanti Ustadz berkabar. Kamis malam Jumat ya? Iya. Iya Ustadz. Bismillah, insya Allah. Kosong kalau hari Kamis. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sama sekalian Terima ini kasih. Bunda Sufi titip salam juga sama Pak Budi dan semuanya sih buat bunda-bunda di Taca. Untuk kajian bulan depan itu kan masuk di bulan Oktober itu kemungkinan tanggal 12 ya. Hari Minggu kedua. 12 Oktober itu. Iya. Ya Ustadz. Nah, itu saya ngundang bunda-bunda sekalian yang bisa merapat ke Solo, silahkan ke Solo, hadir haul Masya Solo, Allah. dan insya Allah dihadiri oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Gitu, jadi saya pun kalau untuk kajian online di tanggal 12 Oktober, sepertinya kalau mau di reschedule boleh, misalkan di hari Sabtu subuhnya, tapi kalau tetap di hari Minggu saya berhalangan karena hari Minggu tanggal 12 Oktober itu untuk subuh kita pengajian umum di Masjid Riyadh Pasar Kliwon Solo. Jadi bunda-bunda yang sempat silakan hadir sambil haul Al-Habib Al-Habib Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ya, sekaligus di situ ada Guru Mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Terus kemudian kita ngundang juga buat yang dekat-dekat Jakarta atau yang sempat datang ke Jakarta itu tanggal 17 Oktober Tabligh Akbar Majelis Rasulillah dengan Majelis Muwasalah bersama Guru Mulia Habib Umar bin Hafid di Monas Jumat malam Sabtu. Jam berapa Ustaz? Jumat malam Sabtu ba'da Isya. Oh, ba'da Isya. Ya, Baik. 17 Oktober. Terus yang mau full hadir kegiatan beliau itu dimulai dari malam Sabtu tanggal 17 Oktober. Kemudian 18 Oktobernya ada kajian subuh di Masjid Istiqlal. Kemudian hari Minggu subuhnya juga tanggal 19 ada kajian subuh di Masjid Istiqlal. Dan tanggal 20 juga ada kajian subuh di Masjid Istiqlal.
Insya Allah bersama guru mulia Habib Umar bin Hafid untuk tablik akbarnya tanggal 17 Oktober sama tanggal 19 Oktober pagi jam 9 di Cidodol, Jakarta Selatan. Baik, Mudah-mudahan semuanya Ustadz. pada sehat dan bisa hadir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima Insya kasih Allah. banyak informasinya Ustadz. Masya Allah banyak sekali ya kegiatan kajiannya. Insya Allah bunda-bunda yang sempat silakan hadir seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya. Di tanggal 12 Oktober ada kajian di Solo, kemudian 17 Oktober tablik akbar di Monas, 18 Oktober kajian subuh di Istiqlal, 19 Oktober, kemudian 20 Oktober juga di Istiqlal. Silakan bagi bunda-bunda yang bisa hadir, dipersilakan untuk hadir ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya, Sama-sama. informasinya juga. Sehat selalu untuk Ustadz dan keluarga tercinta. Amin, amin. Juga untuk bunda-bunda yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz sangat bermanfaat untuk kita semua dan langsung kita praktekkan. Karena satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan 1000 kebaikan bahkan berlipat-lipat ya. Baik bunda-bunda, demikianlah kajian Taca Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di kajian selanjutnya. Saya Liswira Fina pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bunda Sufi. Barakallahu Bunda fikum dan semuanya. barakallahu fikum. Ustaz. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan bagi bunda-bunda yang mungkin tadi terlewat kajian Ustadz dari awal bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Taca ya Bunda Sufi ya. Insya Allah bunda-bunda akan mendapatkan lebih lengkap lagi yang tadi telat masuk di sini. Terima kasih. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bunda-bunda. Nah Bunda Sufi. Di like, subscribe nanti ya YouTube-nya Yes. Taca. Insya Allah di Jangan info lupa like, subscribe, and share and share. YouTube-nya Komen, Taca komen ya. ya. Masya Komen Allah. jangan lupa